Halo guys, selamat datang di channel YouTube aku, Aris Febrian. Di era serba digital saat ini, hampir semua kegiatan dapat dilakukan melalui internet. Nah, perkembangan internet ini juga mempermudah bagi para pencari kerja dan perusahaan yang sedang mencari karyawannya. Dan salah satu cara melamar pekerjaan yang mudah menggunakan internet adalah dengan menggunakan email. Apalagi di masa pandemi COVID-19 saat ini, hampir semua orang diharuskan melakukan kegiatan dari rumah. Dan karena COVID ini juga banyak perusahaan yang menggunakan email sebagai media untuk melakukan perekrutan karyawan. Dulu waktu aku mau bekerja di perusahaan yang saat ini, aku juga mengirim lamarannya itu lewat email. Alasan kenapa aku mengirim lamaran lewat email itu karena lebih hemat biaya, lebih hemat waktu, lebih hemat tenaga juga. Kalau misalkan kita nggak melamar lewat online, itu kadang kita udah capek-capek nulis, capek-capek kesana kesini, buang duit buat fotokopi, buat beli amplopnya. Itu kadang kita malah nggak dipanggil juga, kan sia-sia juga. Tapi kalau misalkan kita melamar lewat email, itu kita nggak perlu capek-capek nulis, capek-capek keliling ke sana ke sini, buang duit buat fotokopi. Kalau misalkan nggak dipanggil pun kita nggak buang-buang duit buat fotokopi, buat beli amplop, nggak capek-capek keliling buat ke sana ke sini. Jadi lebih hemat tenaga, lebih hemat biaya, lebih hemat waktu juga kita. Jadi kita hanya akan menulis lamaran, memfotokopi berkas-berkas itu hanya saat kita ketika dipanggil tes atau interview. Tapi sebelum kamu mengirim lamaran lewat email, kamu udah tahu belum sih bagaimana email yang baik, bagaimana email yang bakalan dilirik sama HRD? Soalnya banyak teman aku yang apply banyak lamaran ngirim lewat email, tapi tidak ada satu perusahaan yang mau buat manggil dia buat tes sama interview. Nah, di sini aku bakal ngasih tips dan trik bagaimana cara mengirim email yang baik dan benar. Nah, yang pertama saat kalian akan mengirim lamaran lewat email, itu yang kalian lakukan pertama pasti adalah mencantumkan email perusahaan. Tips aku dari sini, kalian jangan pernah sampai salah menulis email perusahaan tersebut. Usahakan email perusahaan tersebut benar. Dan di sini aku saranin kalian menunjukkan lamaran kalian buat satu perusahaan. Jangan satu email buat banyak perusahaan. Ini aku nggak saranin banget. Karena nanti akhirnya pasti bakalan mikir kalau kalian nggak ngutamain perusahaan ini. Jadi aku saranin jangan sampai kalian kirimnya ke banyak perusahaan. Jadi satu persatu aja ya. Terus yang selanjutnya di subjek, kalian harus to the point dan jelas kalian melamar di posisi apa. Jangan sampai lowongan posisi untuk customer service kalian melamar posisi admin. Itu sangat salah. Selanjutnya adalah body email. Di body email ini menurut aku sangat penting. Kenapa? Karena banyak orang yang mengirim email tapi tidak mencantumkan body email. Jadi email dibiarkan kosong, gak ada apa-apanya, cuma file-file doang. Padahal di body email ini sendiri kamu sekaligus mempromosikan diri kamu sendiri. Kamu bisa nyantumin skill kamu, pengalaman kamu, dan yang lain-lainnya. Kalau body email kamu kosong, pasti HRD nggak bakalan mau buka CV kamu. Apalagi yang lamar itu ratusan ribuan. Itu udah pasti email kamu bakalan dilewatin doang. Dan di berkas, usahakan urutan berkasnya udah sesuai. Pastiin kalau misal belum pasti, kalian buka lagi, kalian pastiin. Terus ukurannya tuh jangan sampai lebih dari 2 MB. Aku saranin kalau misalkan ukuran kalian masih lebih dari 2 MB, kalian kompres dulu pakai cam scanner, kalau enggak pakai smart PDF. Kenapa jangan mengirim berkas lebih dari 2 MB? Karena yang ngirim lamaran itu banyak banget, ratusan bahkan ribuan. Sedangkan HRD bakalan lihat CV kamu itu hanya 1 menit palingan. Dan kalau misalkan 1 menit itu file kalian nggak kebuka, itu pasti kan HRD bakalan males gitu loh. Jadi aku saranin jangan lebih dari 2 MB, maksimal ya 1,5. Saat kamu bakalan ngirim emailmu, aku saranin kalian ngirimnya di hari kerja. Dan yang utama itu hari Senin. Kenapa? Karena yang hari Senin itu pasti bakalan diprioritasin dan lamaran yang masuk itu belum banyak. Beda dengan mereka yang mengirim di hari Sabtu, Minggu, dan akhir pekan, mereka bakalan kurang diperhatikan. Kenapa? Karena HRD terkendala oleh waktu. Biasanya di akhir pekan itu perusahaan pada tutup dan libur, sedangkan HRD sudah mempertimbangkan lamaran yang masuk pada hari Senin. Makanya mereka yang mengirim lamaran di akhir pekan cenderung kurang diperhatikan. Dan untuk jamnya aku saranin kalian ngirim di jam 7 sampai jam 10. Kenapa? Karena di jam 7 sampai 10 itu biasanya HRD baru buka laptop, baru berangkat kerja, dan baru memulai aktivitasnya. Kalau misalkan kalian nggak bisa ngirim lamarannya di jam 7 sampai jam 10, kalian bisa ngirimnya di jam setengah 1 siang. Karena biasanya HRD itu setelah makan siang, pasti dia buka laptop. Jangan sampai kalian mengirim lamarannya itu di waktu malam hari. Karena kalau misalkan kita mengirim di malam hari, menurut aku buat lanjut ke tahap wawancara itu susah. Karena kenapa? Karena HRD juga udah pada pulang, udah pada nggak di kantor. Oke, tips selanjutnya dari aku sebelum kalian mengirim emailnya adalah kalian berdoa dulu. Ini sederhana tapi sering dilupain. Doa itu sangat penting. Usaha tanpa doa adalah sombong. Doa tanpa usaha juga sia-sia. Jadi utamain keduanya. Oke, sekian dulu videoku kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian yang sekarang lagi masih nyari-nyari kerja. Tetap semangat, tetap optimis, jangan pantang menyerah. Dan buat kalian yang masih bekerja di perusahaan kalian saat ini, tetap semangat,
dan tetap bersyukur karena di luar sana masih banyak orang-orang yang belum bekerja. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman kamu yang membutuhkan tips ini. Semoga membantu dan sampai jumpa di video selanjutnya.